Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, tentu saya akan ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun. Dalam 1 minggu ini, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan memberikan panjang umur, dan tentunya memberikan berkat-berkat Tuhan untuk hari-hari selanjutnya. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit sampai hari ini, yang dirawat di rumah dan yang dirawat di rumah sakit. Kami senantiasa berdoa agar kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap proses yang sedang dijalani dan memberkati setiap apapun yang dimakan dan juga obat, agar kiranya mendapatkan pemulihan untuk hari-hari ke depan dan boleh kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Zakaria pasal yang kedua ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara naluri manusia akan selalu mencari sebuah cara tentu untuk melindungi dirinya. Bagaimana hari-hari yang lalu menuju ke hari-hari ke depan menjadi sebuah hari-hari yang jauh lebih baik. Pada zaman kuno, kota-kota membangun tembok batu yang tebal. Dan bukan hanya tebal, tetapi membangun tembok yang tinggi. Dan itu semua hanya untuk menangkal serangan dari musuh, mengamankan atau memberikan perlindungan diri bagi mereka. Itulah pemahaman mereka. Nah, bagaimana dengan tembok di zaman yang modern ini? Tentu tembok itu telah berubah kalau kita melihat keadaan kita sehari-hari, di mana kita membangun sebuah benteng keamanan, mungkin juga lewat menabung segala penghasilan yang ada kita dapatkan, atau kita juga memberikan diri kita atau membuat sebuah asuransi. Bagaimana asuransi yang terbaik untuk menjaga kesehatan kita atau mendapatkan kesehatan yang terbaik pada hari-hari ke depan. Tapi bisa juga untuk menjaga atau untuk melindungi diri kita, kita berupaya dalam segala aktivitas dan pekerjaan kita mendapatkan jabatan yang ideal atau yang tinggi, yang menurut kita bisa memberikan kita sebuah kenyamanan atau melindungi diri kita. Atau juga pada hari ini kita bisa melihat bagaimana keamanan-keamanan yang canggih yang kita buat di dalam rumah kita masing-masing atau di tempat-tempat kerja, tapi semuanya itu menunjukkan sebuah keinginan bagaimana melindungi diri kita dari hal-hal yang kita tidak duga. Dan dari situlah kita bisa memahami ketika merasa aman, jika ada sesuatu yang kasat mata, segala sesuatunya kita sudah persiapkan untuk membentengi hidup kita. Namun dalam konteks ini penglihatan dan Nabi Zakaria memberikan sudut pandang yang berbeda. Ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan dan berniat membangun kembali Yerusalem, Tuhan justru menyatakan bahwa kota itu akan hidup tanpa tembok fisik karena penduduknya akan sangat banyak. Maka firman Tuhan mengatakan tanpa tembok batu, maka mereka akan sangat nyaman karena penduduknya juga akan sangat banyak. Maka muncul sebuah pertanyaan, apakah tanpa tembok batu mereka akan sangat rapuh, mereka akan sangat mudah untuk diserang?
Disinilah janji Tuhan yang bisa kita lihat yang sangat luar biasa dinyatakan. Firman Tuhan mengatakan dialah yang akan menjadi tembok api di sekeliling mereka. Di sini Tuhan tidak menawarkan perlindungan dari tembok beton atau tembok yang tebal, yang bisa runtuh atau hancur oleh waktu atau zaman. Tetapi dalam nats ini Tuhan menawarkan dirinya sendiri sebagai benteng yang hidup, benteng yang aktif, dan juga benteng yang tidak tertembus. Tembok api bukan hanya menahan musuh, tetapi juga menghalau atau juga menghancurkan setiap ancaman sebelum menyentuh umatnya. Dan tidak hanya melindungi dari luar, tetapi disinilah kita bisa melihat Tuhan juga berjanji menjadi sebuah kemuliaan di tengah-tengahnya, di tengah-tengah umat Tuhan. Ini berarti Tuhan akan memberikan kedamaian, dan kedamaian mereka bersumber dari Tuhan. Tuhan juga memberikan kebahagiaan, dan tentunya kepuasan hidup tidak ditentukan oleh faktor eksternal, melainkan oleh kehadiran Tuhan yang tinggal di dalam hati, di dalam komunitas, di dalam kelompok, atau di tengah-tengah umat itu. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, ketika dunia ini menawarkan sejuta alasan untuk membuat atau menjadikan diri kita memiliki sebuah kecemasan, mulai dari adanya ketidakpastian ekonomi hingga bayang-bayang masa depan bagaimana. Tetapi hari ini Tuhan mengajar kita, Tuhan meminta kita untuk meruntuhkan tembok-tembok yang palsu, yang sering kita andalkan, yang sering menjadi sebuah kenyamanan dalam diri kita, yang menjadi sebuah bayangan atau pandangan kita, membuat kita luput dari segala mara bahaya. Tetapi hari ini kita diperhadapkan dengan janji Tuhan bahwa tembok-tembok yang kita buat itu semua adalah tembok-tembok yang palsu. Tetapi Tuhan menawarkan dirinya di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa Dialah yang akan menjadi tembok yang tidak tertembus, yang kokoh dan tidak akan bisa diserang oleh musuh. Dan juga bukan hanya tembok dari sisi pengamanan, tetapi Tuhan juga berjanji kepada umatnya dan kepada kita pada hari ini, bahwa Dia juga akan memberikan kedamaian, memberikan sebuah kebahagiaan, dan memberikan sebuah kepuasan hidup yang tentunya bukan ditentukan oleh faktor-faktor eksternal dalam kehidupan kita, tetapi sejatinya ditentukan oleh kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, nats renungan kita mengajak kita untuk hari ini. Jangan pernah kehilangan kedamaian hanya karena situasi atau sekitar kita terlihat tidak pasti. Tetapi sebuah kepastian yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Perlindungan terbaik bukanlah apa yang kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi yakin dan percayalah bahwa perlindungan kita adalah siapa yang menyertai kita. Perlindungan yang pasti dan kuat adalah tentang siapa yang bisa memberikan perlindungan sampai selama-lamanya, tidak habis oleh zaman, tidak rapuh oleh waktu, tetapi kekal, aktif selama-lamanya, yaitu kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan setiap perlindungan Tuhan yang senantiasa kami rasakan hingga hari ini. Bagaimana perjalanan kehidupan kami, banyak hal yang sudah kami lakukan, banyak hal yang sudah kami lalui, suka dan duka. Tapi kami yakin dan percaya ketika hidup kami boleh sampai pada hari ini, semua adalah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bukan kekuatan dan kemampuan kami. Tapi Tuhan senantiasa menjadi tembok yang tentunya melindungi diri kami. Dan Tuhan juga yang memberikan kami rasa nyaman, kebahagiaan, dan sukacita. Kami yakin dan percaya dalam segala perjalanan kehidupan kami ke depan, Tuhan juga lah yang menjadi tembok perlindungan kami. Agar kami tidak mengandalkan apa yang bisa kami dapatkan dari upaya kekuatan kami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah perlindungan yang aktif, yang tidak habis oleh waktu, tetapi kekal selamanya,
dan melindungi kami senantiasa di dalam situasi apapun. Oleh karena itu kami serahkan segala kehidupan kami dan pekerjaan kami, agar kiranya Tuhan bersama-sama kami untuk melakukan segala sesuatu, dan kiranya segala yang kami kerjakan dalam kehidupan kami boleh berbuahkan kebaikan. Demikian juga buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, dan memberikan mereka kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Agar kiranya juga mereka merasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Oleh karena itu, segala sesuatu yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.